Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Ridho Prasetyo, NIM 431141807. Yang kedua ada Mia Nur Alia Rahmawati, NIM 431141828. Terus ada Nana Anggriani, NIM 431141829. Kemudian ada Taufik Dwi Jayanto dengan NIM 43114186063. Dan yang terakhir ada Roy Fatna Al-Hakim dengan NIM 43114186068. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang molecular recognition and drug design. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, teman-teman. Ya, langsung saja teman-teman semua, kita membahas tentang pengenalan molekuler dan desain obat. Sebelum kita menjelaskan tentang pengenalan molekuler dan desain obat, kita harus mengetahui bahwa sistem saraf itu sangat kompleks, teman-teman, dan melibatkan berbagai jenis interaksi spesifik dengan neurotransmitter yang berbeda. Nah, di sini kita mengambil contoh yaitu morfin dan analog sintetis. Karena morfin dan analog sintetik ini contoh yang terbaik menghasilkan efek biologis dengan meniru kinerja peptida kecil yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Nah, dari jurnal yang telah kita baca atau kita translate terlebih dahulu, yang pertama itu ada morfin. Morfin itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, di dalam morfin, interaksi molekulernya dengan reseptor itu sangat spesifik atau reseptornya spesifik. Dalam kimia pengobatan, reseptor itu diyakini sebagai kompleks protein dan lipid yang mengikat molekul organik tertentu. Itu bisa disebut dengan efektor atau neurotransmitter. Pada ini akan mengalami perubahan fisik atau konformasi yang biasanya memicu serangkaian peristiwa yang menghasilkan respon fisiologis. Nah, yang ketiga, molekul yang menstimulasi reseptor dengan cara yang mirip dengan neuron transmitter yang sesuai itu disebut agonis. Sedangkan molekul yang bekerja pada reseptor tertentu tetapi tidak menghasilkan respon biologis itu disebut antagonis, teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang kimia pereda sakit. Teman-teman, ada beberapa jenis kimia atau chemical atau obat chemical yang bisa meredakan rasa sakit sendiri. Yang pertama itu adalah alkaloid, teman-teman. Alkaloid ini merupakan dari keluarga morfin, termasuk dalam kelompok molekul yang disebut obat analgesik. Lah, obat analgesik itu apa sih? Obat analgesik merupakan obat yang meredakan nyeri secara selektif tanpa menghalangi konduksi impuls saraf yang secara nyata, mengubah persepsi sensorik atau mempengaruhi kesadaran. Efek sampingnya apa kalau kita menggunakan alkaloid? Efek sampingnya yaitu mulai dari kecanduan hingga kesulitan bernafas dan sembelit. Yang kedua adalah kodein, di mana kodein merupakan analgesik yang jauh lebih lemah. Nah, dari sini kekuatannya sekitar 10 kali lebih kuat daripada morfin. Struktur ini merupakan analog morfin 3-metoksi dan biasanya digunakan dalam pembuatan sirup sebagai anti-choke. Yang dimaksud dengan sekitar 10 kali lebih kuat daripada morfin, ini berarti kodein khasiatnya itu lebih tinggi daripada morfin. Kemudian ada heroin, teman-teman.
Heroin ini merupakan turunan morfin 3,6 diasetil dan merupakan obat yang populer di kalangan pengguna narkoba karena memiliki sifat yang lebih hidrofobik daripada morfin. Heroin ini akan melewati sawar darah otak dengan lebih efisien. Nah, dari ini itu menimbulkan efek yang lebih cepat dan euforia itu lebih intens. Seperti kita ketahui, apabila kita melihat orang-orang yang memakai narkoba itu akan mengalami rasa kebahagiaan, itu yang disebut dengan euforia. Namun heroin ini tidak mengikat langsung ke reseptor, terlebih tepatnya tidak langsung mengikat ke reseptor opiat. Pertama-tama dia harus dimetabolisme menjadi 6 asetil morfin atau morfin itu sendiri. Ya, lanjut ya teman-teman. Kita membahas tentang obat rasa sakit yang berdasarkan pertimbangan modifikasi molekuler. Ada dua yaitu teman-teman. Ada atropin dan ada demerol. Kita membahas tentang atropin terlebih dahulu. Atropin ini merupakan obat antikolinergik yang terkenal bekerja pada situs reseptor asetilkolin. Apa sih itu obat antikolinergik ini? Obat antikolinergik berdasarkan jurnal Zhutkazung tahun 2002, antikolinergik adalah sekelompok obat yang menghambat kerja neurotransmitter asetilkolin terutama pada reseptor-reseptor muskarin yang terdapat di SSP dan organ perifer. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat di jurnal Kazung sendiri. Kemudian secara lebih kita kenal di umum, obat antikolinergik merupakan obat yang digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan. Ya, selanjutnya yaitu struktur atropin ternyata menjadi senyawa utama teman-teman untuk pengembangan obat baru. Apa sih alasannya? Karena tanpa aktivitas antikolinergik, tetapi di atropin apabila ada aksi analgesik yang agak a priori tanpa persiapan, itu sangat menunjang untuk pengembangan obat baru. Dimana kita tahu sendiri analgesik merupakan obat pereda rasa nyeri. Kemudian kita membahas tentang demerol. Demerol ini dikembangkan dengan menyaring senyawa yang dirancang sebagai antikolinergik berdasarkan struktur atropin. Demerol hampir sama aktifnya dengan kodein teman-teman, dan juga menyebabkan ketergantungan dan depresi pernapasan. Strukturnya sendiri dapat ditumpangkan pada kerangka morfin, dan atas dasar struktural ini tindakan analgesiknya dapat dijelaskan. Pada slide ini itu ada beberapa senyawa teman-teman, di mana itu ada atropin, ada demerol, ada asetilkolin, dan ada morfin yang bisa diserang oleh kodein dan bisa diserang oleh heroin. Nah, di situ ada lambangnya, di mana pada atropin ini bentuknya bisa dilihat sendiri teman-teman. Di bagian atasnya, kiri atas dari gambar itu ada anion site on receptor. Jadi atropin ini merupakan reseptor dari anion, bisa menyerap anion. Ya, selanjutnya teman-teman, yaitu berdasarkan pencarian senyawa yang lebih aktif dan mungkin juga untuk meningkatkan sifat hidrofobik dari daerah NCH3 yang melengkapi atau untuk melengkapi reseptor,
itu ada dua jenis, yaitu benzitramid dan neuroleptik. Benzitramid sendiri itu 7 kali lebih kuat daripada morfin dan digunakan sebagai analgesik kerja panjang pada manusia. Jadi benzitramid ini memiliki kerja yang lebih panjang untuk mengobati rasa nyeri pada manusia. Nah, benzitramid sendiri itu memiliki kesamaan struktural dosis dengan fentanyl, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada neuroleptik. Nah, neuroleptik ini merupakan agen antipsikotik yang bekerja pada reseptor dopaminergi dan komunitas yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Apa sih penyakit skizofrenia ini, teman-teman? Penyakit skizofrenia ini merupakan penyakit gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Nah, gangguan ini itu menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi. Ya, pada slide ini teman-teman itu seperti dijelaskan bahwa benzitramid sendiri itu memiliki struktur yang hampir sama dengan fentanyl, teman-teman. Nah, kita lihat di tengah itu ada benzitramid dan di sisi kanan itu ada fentanyl. Itu memiliki struktur yang sama, hampir sama. Bedanya yaitu dari benzitramid itu mengalami ada penambahan gugus yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk apa saja sih turunannya atau gimana sih bentuknya dari droperidol, benzitramid, fentanyl, dan analogi dengan benzitramil itu kalian bisa lihat sendiri di dalam slide ini, teman-teman. Nah, contoh ini menunjukkan betapa tidak terduga hasilnya. Bahkan setelah pemikiran yang cermat dan perancangan obat baru, akhirnya dalam vanasil molekuler lain dari benzitramid dengan elemen struktural tambahan yang sama dengan demerol, lomotil itu tercipta. Nah, molekul fleksibel seperti metadon juga mengikat reseptor opiat. Gitu ya, teman-teman. Untuk presentasi atau yang bisa saya sampaikan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, variasi dari benitramid dengan penambahan struktur umum pada demerol menghasilkan lemotil. Lemotil sendiri tidak memiliki aktivitas analgesik, tetapi memaksimalkan salah satu efek sekunder obat opiat, yaitu menghambat eliminasi gastrointestinal. Obat ini digunakan sebagai agen anti diare. Di samping ini ada analogi dengan benzitramid. Selanjutnya, konfigurasi absolut dan kualitas senyawa baru sama pentingnya dalam desain obat. Misalnya, levorpanol dengan trans-ring junction adalah analgesik aktif yang mengikat reseptor opiat. Di sisi lain, isomer isolevorpanol memiliki hubungan ring cis tidak aktif. Perbandingan antara isomer positif dan negatif dalam seret morfan, kekontrasan kiral absolut yang kontras dari reseptor terhadap morfan sangat mirip dengan banyak enzim menuju substratnya. Dan di sini ada struktur levorpanol dan isolevorpanol. Selanjutnya, gambaran umum reseptor morfin. Siklus anionik terprotonasi pada reseptor berfungsi untuk mengikat atom nitrogen baik dalam morfan ataupun morfinan. Siklus tambahan aromatik yang besar berfungsi untuk mengakomodasi cincin
fenol atau nukleus benzimida lainnya. Gambar garis lintang struktural kompleks reseptor obat dapat dilihat pada slide selanjutnya. Alur ionik juga penting dalam modulasi reseptor opiat, yaitu rasio Na atau K yang secara langsung mempengaruhi pengikatan obat yang memediasi analgesia. Misalnya ion Na, tingkat tinggi menurunkan afinitas pengikat untuk agonis, sementara konsentrasi K yang tinggi meningkatkan pengikatan agonis ke reseptor. Pada saat yang sama, peningkatan permeabilitas K secara tidak langsung mengakibatkan penurunan masuknya ion Ca+ ke saraf. Dalam perkembangan terbaru, terdapat bukti bahwa orientasi spasial relatif dari pasangan elektron bebas nitrogen dan obat analgesik adalah hal penting untuk interaksi produktif dengan reseptor opiat. Beliau baru-baru ini menunjukkan bahwa salah satu aspek hubungan aktivitas yang luput dari perhatian menyangkut pentingnya efek stereoelektronik. Selanjutnya, beliau mengemukakan hipotesis bahwa jika pasangan elektron bebas pada atom nitrogen harus memiliki afinitas yang baik sebagai reseptor. Jika pasangan elektron tunggal diorientasikan ke arah cincin fenolik, molekul tersebut harus tidak aktif. Seperti pada gambar ada morfinan, di situ dia aktif, dan ada denormorfinan, di mana struktur tersebut tidak aktif. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mia. Sebelumnya, Saudari Mia menjelaskan tentang hipotesis beliau. Contoh dari hipotesis beliau yaitu morfinan dengan cincin piperidin beranggota 6 aktif sedangkan analog beranggota 5, denormorfinan tidak memiliki afinitas reseptor. Disimpulkan bahwa denormorfinan tidak aktif. Hal itu dikarenakan pasangan elektron bebas nitrogen yang bertanggung jawab untuk pengikatan yang tepat ke situs anionik tidak berorientasi dengan benar. Dengan demikian, ada faktor stereoelektronik penting yang terjadi di tingkat reseptor. Bukti kuat lebih lanjut ke arah ini diberikan dari hasil pengikatan yang diperoleh dengan isomer 16 alfa dan 16 beta butanomorfinans. Dalam isomer 16 alfa diketahui bahwa cincin piperidin D terkunci dalam konformasi perahu, memaksa pasangan elektron nitrogen diarahkan ke cincin fenil. Isomer 16 alfa tidak aktif. Sebaliknya, isomer 16 beta menampilkan aktivitas analgesik dan berada dalam konformasi di mana pasangan elektron bebas nitrogen dapat diakses oleh permukaan reseptor. Konformasi perahu bisa juga disebut konformasi sikloheksana, yaitu struktur sikloheksana yang kurang stabil karena struktur ini memiliki energi tinggi. Ada strain sterik yang cukup besar dalam struktur ini karena interaksi antara dua hidrogel tiang bendera dan ada juga regangan torsi yang cukup besar. Dikatakan juga bahwa pasangan elektron bebas nitrogen harus berpartisipasi dalam transfer proton ketika berinteraksi dengan situs anionik reseptor. Dengan demikian, transfer proton diperlukan untuk analgesik yang kuat. Agar hal ini terjadi, pasangan elektron dari atom nitrogen dari molekul opiat harus diorientasikan dengan tepat untuk transfer proton yang lancar dan induksi analgesik. Orientasi yang disukai dari pasangan elektron menyendiri bahkan akan membedakan antara perilaku agonis dan antagonis. Hal ini berlaku untuk molekul nalokson, salah satu paling antagonis reseptor opiat efektif yang memblokir efek euforia opiat. Interaksi sekunder dengan gugus OH aksial dan pi elektron dari rantai N-alil sebagian besar mendukung orientasi pasangan elektron bebas dari cincin fenil. Selanjutnya, pada subbab 2.10.2 akan dijelaskan tentang kimia neuropeptida.
Obat analgesia menekan informasi nyeri secara selektif di atas fungsi sensorik lainnya karena kepadatan reseptor opioid yang tinggi pada saraf yang merespon rangsangan nyeri daripada saraf yang mengalami gangguan fisiologis lain. Ada 3 jenis reseptor berbeda yang digunakan analgesik untuk memberikan efek biologisnya, yang dikenal dengan istilah mu, delta, dan K. Alkaloid dari keluarga morfin mengikat secara istimewa ke reseptor mu. Neuropeptida endogen seperti enkaphalin menunjukkan sebagian besar aktivitas delta, sedangkan prekursornya yang lebih besar, beta endorfin, menunjukkan sebagian besar aktivitas mu. Lain peptida, dinorfin, memiliki aktivitas reseptor K. Ia memiliki 17 asam amino dan 5 asam amino pertama dari N-terminalnya mengandung urutan leuenkephalin. Z-peptida kecil lainnya diproduksi secara langsung atau tidak langsung oleh kelenjar pituitari otak atau hipotalamus dan digunakan untuk memberi sinyal adanya benda asing ke tubuh dan sensasi nyeri yang berasal dari jaringan yang rusak. Molekul enkaphalin dibuat dari prekursor besar yang umum disebut POMC atau pro-opiomelanokortin. Dengan demikian, POMC tidak melakukan banyak, tetapi setelah pematangan oleh pembelahan enzimatik spesifik banyak peptida perantara terbentuk. Beberapa akan digunakan untuk pigmentasi sel jaringan, yang lain akan melawan stres, dan akhirnya endorfin dan enkaphalin molekul akan memiliki sifat analgesik. Endorfin adalah fragmen 60 hingga 91 dari beta-LPH, fragmen 60 hingga 65 adalah metenkaphalin. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Taufik Dwijayanto. Selanjutnya saya Taufik Dwijayanto akan melanjutkan materi sebelumnya. Solusi struktur 3D metenkaphalin telah diusulkan oleh Rockwest berdasarkan bukti NMR. Molekul ini berbentuk U, pengaturan dengan 3 asam amino yaitu tir atau tirosin, V atau fenilalanin, dan met atau metionin yang menunjukkan dari tulang punggung peptida utama. Bentuk beta-turn yang melengkung dari pentapeptida ini dipertahankan oleh setidaknya satu ikatan hidrogen intramolekul dan rantai samping lipofilik fenilalanin tetap dapat diakses untuk interaksi tambahan dengan permukaan reseptor. Sekilas bentuknya sangat fleksibel, struktur pentapeptida tampaknya tidak menyerupai struktur opiat klasik seperti morfin. Namun secara kimiawi bermanfaat untuk menemukan bahwa molekul morfin dapat ditumpangkan ke terminal N bagian peptida. Selain itu, oripavin dan analgetik aktif alkaloid lainnya juga dapat cukup pas di tulang punggung peptida. Dari latihan adaptasi molekuler seperti itu, diyakini bahwa molekul yang dapat lebih sesuai dengan bagian terminal N dari peptida akan memiliki kekhususan reseptor mu yang ditandai. Mereka yang menawarkan superposisi menuju terminal C akan cenderung memiliki spesifisitas sigma yang lebih besar. Nah, sebuah studi pemodelan molekuler dilakukan baru-baru ini pada leuenkephalin terikat pada ion seperti litium, natrium, atau kalium karena ion ini penting untuk aktivitas dan permeabilitas air dari hormon peptida pada membran. Batasan rantai samping hidrofilik berada di permukaan model membran, sedangkan residu hidrofobik berada menunjuk ke arah bagian dalam membran. Konformasi ini dapat bertanggung jawab atas peningkatan permeabilitas membran terhadap air enkephalin dengan adanya ion natrium. Namun, sebagian besar proyek bioorganik sekarang dirancang dan dikembangkan dengan bantuan komputer yang menggunakan pemodelan molekuler, terutama di bidang peptidomimetik dan desain obat. Pendekatan peptidomimetik menggunakan model sintetik asam amino non-alami atau peptida untuk memahami lebih baik cara kerja peptida alami. Selanjutnya, beberapa contoh representatif diilustrasikan di sini dengan perbandingan efek penghambatan baik spesifisitas mu atau sigma dari homogenitas otak tikus. Sebagai perbandingan, leuenkephalin memiliki Ki pangkat sigma per Ki pangkat mu sebesar 0,27 sesuai ke afinitas reseptor sigma yang ditandai. Konformasi analog yang dibatasi sering menunjukkan potensi tinggi dalam selektivitas reseptor mu, sedangkan rantai peptida terbuka menunjukkan afinitas yang hampir sama untuk reseptor mu dan sigma.
Memang bioassay dan uji assay ini mengungkapkan bahwa pengenalan kendala konformasi dengan penentuan cincin di analog enkefalin secara langsung dan unik bertanggung jawab atas penurunan karakter sigmanya dibandingkan dengan peptida linear. Kurangnya kelakuan struktural mungkin menjadi alasan rendahnya selektivitas reseptor dari banyaknya neurepeptida alami. Sejak adaptasi konformasi untuk topografi reseptor yang berbeda selalu memungkinkan. Pada siklus analog ekvalin menunjukkan derajat selektivitasnya. Untuk peptida siklik yang pada gambar itu ada tanda X yang diganti N2 itu biasanya lebih banyak ditemukan pada ekvalin kebanyakan. Tapi sehubungan anospat dan C-terminal karbon bebas untuk X-nya diganti dengan OH itu menunjukkan selektivitas reseptor dari do reseptor yang lebih baik dibandingkan dengan ekvalin alami. Akan tetapi jika struktur cincin tersebut pada siklusnya tidak ada suku dari alanin, akan menjadikan beta reseptor lebih ke selektivitas dan afinitas akan lebih lemah untuk do reseptor sendiri. Maka dari itu peptida siling yang mengandung cincin yang relatif lebih kecil akan lebih kaku dan selektif. Tetapi untuk yang memiliki peptida siklik yang memiliki cincinnya lebih besar akan kebalikannya atau lebih ke afinitasnya yang lebih besar. Interaksi polar juga untuk memiliki peran dalam untuk selektivitas peptida siklik sendiri. Jadi pada saat ARG+ dan ARG+ pada akhir terminal karbonil, maka selektivitas pada reseptor mu akan lebih besar. Sedangkan dalam terminal akhir dari karbonil AsP- akan ditandai dengan lebih kuatnya dari afinitas reseptor itu sendiri. Pembatasan konformasional dapat mengubah aktivitas intrinsik dari neuropeptida. Meskipun dia kehilangan keefektifannya, tapi memiliki kelebihan lain, yaitu lebih tahan lama. Jadi dia tahan terhadap degradasi enzim. Makanya pengaruh dari obatnya dapat bertahan lebih lama. Pada pengujian senyawa N sama dengan 0 dan N sama dengan 2 hampir sama pada rantai glikon pada molekul ekvalin, bahwa potensi dari anti nyeri pada ikatan bivalen itu lebih tinggi daripada ikatan satu atau monovalennya. Begitu. Jadi pada saat pengujian N sama dengan 0, peningkatan dari pengaruh obat itu lebih besar, yaitu 20 kali lipat berpengaruh pada ekvalin dalam ligan monovalennya. Akan tetapi untuk pada pengujian S sama 2, spacer dari GL glisin ini sendiri dapat mencegah untuk ekvalin agar dapat tidak berikatan dengan alkaloid atau dia lebih selektif pada alkaloid tersendiri. Begitu. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman semua penjelasan dari kelompok 7 terkait molecular recognition and drug design. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya terkait materi yang kami sampaikan, maupun ada yang kurang jelas terkait materi yang kami sampaikan, dari kami sangat senang hati menerima pertanyaan dari teman-teman semua yang bisa diajukan melalui Elena maupun melalui grup di Telegram.
Sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata maupun ada salah perbuatan dalam kami menyampaikan penjelasan terkait molecular recognition and drug design, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.